Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amin baitihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang bab zakat. Sebagaimana kita sudah mengetahui bahwasanya pada setiap tahun ataupun di sepanjang tahun ada selalu zakat yang dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri mewajibkan untuk membayar zakat, maka kemudian zakat menjadilah rukun Islam menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dalam bab ini kita akan membahas tentang pengertian, proses, hukum, bidang, yaitu ada beberapa zakat dan bidang apa saja yang terkait dengan zakat tersebut. Baik, yang pertama tentang konsep. Nah, jadi kita di bab 2 ini ada tentang zakat, haji, umrah, umrah. Maka sekarang kita akan membahas tentang zakat. Baik, definisi zakat. Secara etimologi zakat berarti adalah suci, zakat juga berarti adalah tumbuh, zakat juga berarti adalah berkembang, zakat juga adalah berkah, zakat juga artinya selesai atau beres. Nah, ini didasari oleh surah Al-Quran Al-Karim, yaitu seperti surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 39. Ini berada di juz 21. Nah, ayat 39 itu diantaranya adalah berbicara tentang keutamaan zakat. Maka kata Allah, dan apabila apa yang kamu berikan berupa zakat dan yang kamu maksudkan itu untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Nah, ini juga menjadi dasar pengambilan zakat. Surat At-Taubah ayat 103 berbicara tentang perintah untuk mengambil zakat itu sendiri. Nah, zakat itu kalau kita lihat dulu setelah Rasulullah wafat, maka orang-orang diantaranya banyak yang tidak mau membayar zakat. Maka ketika itu khalifah pertama kita Abu Bakar Siddiq memerintahkan untuk supaya sahabat ketika itu segera mengambil zakat. Maka dasarnya adalah dalilnya yaitu dalil Quran surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ini adalah fi'il amar. Khus min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Sadaqatu tutahiruhum, sedekah atau zakat itu tutahiruhum, mensucikan mereka, tuzakkihim, mensucikan harta mereka, biha wasalli alaihim, dan doakan dia dan berdoalah keselamatan untuknya. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kalian itu akan menumbuhkan ketentraman hati bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu adalah surah At-Taubah ayat ke-103. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dasar dalam Al-Qur'an yang tak kalah pentingnya, yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi berada pada juz 15. Ini berada di ayat 81, di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung lagi tentang zakat itu pada surah Al-Kahfi tersebut, supaya kita sebagai orang-orang muslim menjadi orang-orang yang mengerti dan paham bahwasanya zakat itu adalah penting untuk umat Islam. Nah, ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna ayyudkhilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabu rahman. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang
yang lebih baik kesuciannya daripada itu dan lebih sayang kepada ibu bapak. Nah, adapun manfaat zakat di sini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu bahwasanya orang yang berzakat itu nanti akan diberikan Allah ganti yang lebih baik. Nah, ayat ini dikaitkan dengan orang tua yang ketika itu orang-orang tua mukmin, dan ketika itu khawatir kalau saja terkait dengan kisah dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir di dalam perjalanan membunuh seorang anak kecil, maka ketika itu ada pertanyaan kepada beliau, kenapa aku bunuh? Khawatir kalau saja anak itu sudah ditakdirkan Allah jadi anak yang kafir. Jadi khawatir dia mengkafirkan kemudian perempuan yang sedang bunuh. Nah, maka ayat inilah kemudian menjadi dalil karena ada kalimat zakat di sana, zakatan wa aqraba ruhman. Jadi lebih baik sucinya daripada anak itu, anak yang sebelumnya itu. Maka anak yang penggantinya itu akan nanti menjadi yang lebih sayang kepada kedua bapaknya. Baik, anak-anak sekalian, maka ketiga kelima daripada arti zakat itu kemudian dia akan membersihkan harta, membersihkan jiwa, membersihkan perilaku. Nah, secara terminologi, zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Nah, macam-macam zakat kita sama-sama sudah tahu, mungkin di pelajaran sebelumnya, di tingkat kelas sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa ada dua tip macam zakat, yaitu zakat fitrah, itu zakat jiwa, dan zakat mal, zakat harta. Baik, kita akan bahas secara cepat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah artinya adalah sifat atau pembawaan sejak lahir, fitrahnya manusia. Kullu mauludin yuladun ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu terlahir dalam keadaan suci. Maka inilah kemudian menjadi dasar bahwa fitrah itu diambil menjadi nama zakat yang pertama itu. Secara istilah terminologi, zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada seorang yang berhak menerimanya, beberapa syarat guna membersihkan diri dan perbuatan yang kotor dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan, maka ujung dari Ramadan itu ketika dia menjumpai malam terakhir Idul Ramadan dan fajar pertama Syawal, maka dia wajib berzakat bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan, karena dia bagian dari rukun Islam. Adapun mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrah, maka dia tergolong kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Baik, hukum zakat. Nah, mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib hukumnya bagi muslim fardu ain berupa makan yang mengenyangkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama, ia beragama Islam, kemudian dia masih hidup saat kebenaran matahari Ramadan. Yang ketiga, dia mempunyai kelebihan makan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ini? Maka orang-orang tersebut boleh tidak berzakat, karena memang untuk dirinya saja dia tidak cukup, apalagi dalam. Baik, yang ketiga, yang selanjutnya kita lihat landasannya. Ini dia Al-Quran surah Al-Baqarah surah At-Taubah ayat 103. Khuz, ambillah. Khuz ini adalah fi'il amar, perintah. Jadi memang perintahnya sebenarnya adalah ambil. Perintahnya tidak meminta mereka untuk memberikan. Perintahnya adalah untuk ambil. Khuz min amwalihim, dari harta mereka. Sedekah ini adalah nama lain dari zakat dalam Al-Quran. Tutahiruhum, membersihkan mereka. Tuzakkihim, membersihkan lagi mereka, mensucikan mereka. Tuzakkihim biha, dengannya itu dibersihkan ya mereka, jiwa mereka. Wasalli alaihim, doakan mereka. Inna salataka, sesungguhnya doa engkau, sakul lahum, menenangkan hati mereka, bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua adalah sumber dasarnya adalah dasar hukumnya adalah hadis dari Umar, Ibni Umar, dari Umar radhiyallahu anhu qala,
farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, zakat fitrah, sa'an, satu sa' min tamarin, dari kurma, au sa'an min syair, atau satu sa' pula dari gandum, alal abdi wal hurri, di setiap hamba atau orang yang merdeka, wazakari wal unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wasagir wal kabir, dari orang setiap kecil, orang yang kecil ataupun orang besar, minal muslimin, dari orang-orang muslim, wa amara biha, dan diperintahkan pula bagi oleh beliau antuwadda qabla khuruji, yaitu sebelum orang-orang pergi solat, khuruj, keluar, khurujin nas, orang-orang keluar ila solah, untuk mendirikan solat. Tentu itu solat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anda sekalian, zakat fitrah itu waktunya yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Ini sudah termasuk dalam waktu yang mubah, waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan zakat. Yang kedua, pada akhir Ramadan. Ini termasuk waktu yang sunnah, waktu yang sangat dianjurkan. Yang ketiga adalah pada pagi hari sebelum mengerjakan. Ini adalah termasuk waktu yang sudah darurat, waktu yang sudah mendekati habisnya untuk waktu berzakat. Anda sekalian, manfaat zakat. Manfaat zakat itu diantaranya yang pertama adalah membuat gembira orang yang lemah, tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi penerima zakat. Nah, itu dia tentang zakat fitrah. Nah, sekalian, maka tugas kita supaya ini terlaksana, maka kita wajib membayar zakat fitrah. Demikian untuk video yang pertama. Nanti akan kita sambung untuk video yang kedua untuk membahas zakat mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.